Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Politik Luar Negeri dan Diplomasi. Kali ini saya akan memaparkan materi sebetulnya pertemuan kedua ya. Materi pertama terkait politik luar negeri. Dan kita akan bahas terkait pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan aktor. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit mengupas terkait scoop yang tadi sudah saya sebutkan, dan nanti di akhir atau di ending saya akan eh, berikan satu pertanyaan pemantik kepada seluruh mahasiswa untuk kemudian dijawab di ending ya. Baik, saya akan share screen dulu untuk materi kita hari ini. Baik, sudah tampak semua ya. Nah, ini pertemuan kedua kita bahas basic-basic dulu ya. Jadi terkait pengantar politik luar negeri dan diplomasi ini memang sangat penting sekali dipelajari di awal supaya nanti ketika kalian masuk ke pertemuan selanjutnya membahas terkait kebijakan luar negeri, kemudian diplomasi varieties gitu ya, ada berbagai macam diplomasi itu sudah nyambung seperti itu. Nah, tapi nanti kita di awal akan membahas terkait pengertian ruang lingkup, tujuan dan aktor-aktor dari politik luar negeri. Khususnya nanti kita akan memberikan contoh terkait kebijakan luar negeri Indonesia dan seterusnya. Baik. Nah, mengapa politik luar negeri itu penting? Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang sering apa ya ditanyakan ketika kita belajar terkait mata kuliah politik luar negeri dan diplomasi ya. Sebetulnya memang apa eh, dari beberapa catatan memang ada beberapa alasan mengapa politik luar negeri itu penting gitu ya. Politik luar negeri penting, kayak kita hidup bertetangga ya, kan sama pentingnya gitu. Jadi kita bernegara ini, kita punya negara tetangga. Artinya apa? Negara tetangga pun menjadi apa ya bagian dari kehidupan suatu negara lain gitu. Itu bukan hanya manusia saja yang apa mendeklarasikannya sebagai makhluk sosial, tapi negara juga sama. Jadi setiap negara itu tidak dapat hidup sendiri ya dan tidak dapat terpisah dari negara lain. Nah, makanya dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, suatu negara harus berinteraksi. Dia harus berinteraksi dengan organisasi internasional, dia harus berinteraksi dengan perusahaan multinasional ya, baik itu aktor negara maupun aktor non negara atau istilahnya state actor atau non state actor. Nah, melalui politik luar negeri inilah negara menentukan bagaimana sikapnya. Jadi, kalau kita lihat ya politik luar negeri ini menjadi sebuah instrumen untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Ya, contohnya misalkan apa? Ya, menjaga keamanan, ya, meningkatkan perekonomian, melindungi hak warga negara, ya kan, serta memperkuat posisi negara dalam hubungan internasional. Gitu ya. Ini kalau kita dari beberapa kasus kita sering jumpai kan gitu, bagaimana sebuah negara itu melindungi warga negaranya. Nah, itu kan misalkan ada warga negara A, kemudian dia terjadi apa tindak pidana di negara B, kemudian negara A itu warga akan menyelamatkan kemudian atau akan melindungi warga negaranya untuk kemudian dikembalikan ke negara asalnya kan seperti itu. Itu salah satu bentuk politik luar negeri gitu. Nah, selain itu juga kan perkembangan dunia ini ya, dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara gitu ya. Konflik internasional, perubahan ekonomi global ya kan. Kemudian apalagi ancaman keamanan, perubahan iklim ya kan. Yang terbaru kan kayak misalkan apa kebakaran hutan di mana Kalimantan ya kan sampai Brunei dan Malaysia membawa isu ini ke ASEAN gitu, membahas terkait penanganan karhutla yang terjadi di daerah Kalimantan yang masuk dalam secara letak geografis Indonesia. Ini kan menjadi sebuah isu juga gitu, isu global gitu ya. Makanya penting kemudian pemerintah melakukan negosiasi dalam hal ini ya bisa dalam hal diplomasi seperti itu. Makanya nanti politik luar negeri ini kaitannya dengan diplomasi itu sangat erat sekali ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pengertian politik luar negeri. Nah, ini ada beberapa penjelasan ya. Salah satunya kalau saya ambil dari pendapat ahli yang dinyatakan oleh Yani ya dan Montratama ini merupakan sumber rujukan nanti kalian bisa cari bukunya. Jadi secara sederhana sebetulnya politik luar negeri itu
lebih ke kebijakan ya, segala kebijakan, kemudian keputusan, ya kan, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain, baik itu maupun baik dengan aktor internasional, politik luar negeri, digunakan juga sebagai cara untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya. Nah, ini kemudian kita kasih contoh, misalkan ketika Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain, maka ikut dalam organisasi internasional, kemudian apalagi misalkan memberikan bantuan kemanusiaan, ya kan, atau kita diberikan bantuan kemanusiaan, itu semua merupakan tindakan atau implementasi dari politik luar negeri gitu. Nah, dalam politik luar negeri kan ada beberapa unsur penting ya yang harus memang diketahui oleh mahasiswa sekalian ya kan. Kalau saya uraikan misalkan yang pertama adalah aktor. Jadi pihak yang terlibat dalam proses pembuatan pelaksanaan politik luar negeri itu adalah aktornya, disebut aktor. Itu pemerintah atau negara. Ya. Yang kedua ada kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? Hal-hal yang dianggap penting dan perlu diperjuangkan oleh negara. Ya, kayak misalkan apa? Kesejahteraan, kedaulatan, keamanan. Nah, itu salah satu unsur penting dalam politik luar negeri suatu negara. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan nasional yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara harus menyusun strategi dan kebijakan. Nah, ya, maka semua proses itu dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan internasional. Ya tadi karena kondisi global, hubungan dengan negara lain, konflik ekonomi, dan berbagai isu internasional dapat mempengaruhi arah politik luar negeri suatu negara. Nah, banyak contoh lah ya, kalau saya contohkan mungkin waktunya nggak cukup. Jadi contoh misalkan terkait konflik energi gitu ya. Ya. Nah, ini kan kalau kita kaitkan ke politik energi, ini kan sangat erat sekali dengan apa ya kebutuhan domestik kita yang kemudian berdampak pada naiknya harga minyak gitu. Nah, itu kan salah satu tujuan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menekan harga beli kemudian tidak apa ya berdampak pada masyarakat yang ada di dalam negeri kan itu. Nah, kalau kita simpulkan dengan demikian apa politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara suatu negara ya untuk menentukan sikap dan bertindak terhadap dunia luar itu untuk mencapai apa kepentingan dan tujuan nasional. Jadi politik luar negeri itu semata-mata dilakukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional suatu negara. Itu kira-kira ya. Oke, nah kemudian kalau kita masuk lagi ke ruang lingkup, nah, ini ruang lingkup politik luar negeri ini ada banyak ya, ada politik diplomasi, keamanan pertahanan, ya kan, ekonomi, sosbud, kemanusiaan, dan isu global kontemporer. Nah, isu global kontemporer ini banyak sekali. Nah, kalau kita contohkan per detailnya banyak ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, contoh dari ruang lingkup politik luar negeri, di politik dan diplomasi. Nah, kalau kita lihat ya, bidang politik dan diplomasi ini kan sebetulnya berkaitan dengan bagaimana suatu negara itu membangun dan mengelola hubungan dengan negara lain, gitu ya. Jadi hubungan ini kan banyak nanti saya jelaskan ya, ada hubungan bilateral antar dua negara atau multilateral, di mana hubungan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau banyak negara. Kemudian diplomasi, negosiasi dan mediasi juga digunakan ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya diplomasi penting sekali gitu ya. Jadi negosiasi dan mediasi itu merupakan alat sebetulnya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kepentingan negara secara damai. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa ruang lingkup untuk bidang politik dan diplomasi itu ya intinya bagaimana suatu negara membangun hubungan dengan negara lain dalam bidang politik dan diplomasi. Nah, yang kedua ada bidang keamanan dan pertahanan gitu ya. Nah, bidang keamanan dan pertahanan ini berkaitan erat dengan bagaimana negara menjaga keamanan dan menghadapi berbagai ancaman. Nah, hal ini mencakup kerjasama pertahanan, ya, konflik dan perdamaian. Ya. Kayak kalau kita lihat yang baru-baru kemarin, apa latihan gabungan gitu ya dengan negara tetangga gitu kan, itu mempererat hubungan bilateral dua negara, misalkan Indonesia dengan apa dengan Tiongkok ya latihan di Laut Taiwan. Nah itu kan merupakan kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan. Itu juga merupakan sebuah politik luar negeri yang kemudian dilakukan oleh Indonesia untuk mempererat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada bidang ekonomi. Nah, hubungan luar negeri ya juga tentu digunakan untuk meningkatkan kepentingan ekonomi negara, misalkan ya, perdagangan internasional, investasi ya kan. Nah, ini kan banyak sekali misalkan investor yang masuk ke Indonesia gitu kan. Itu salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi gitu.
Nah, melalui hubungan ekonomi dengan negara lain ini, tujuannya apa ya? Suatu negara dapat memperluas pasar, menarik investasi, dan tentu muaranya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Makanya dengan banyaknya perusahaan asing yang kemudian menanamkan sahamnya dan berinvest di Indonesia, maka dampak dari segala itu adalah masyarakat mendapatkan pekerjaan, pemerintah mendapatkan pajak yang tinggi yang kemudian bisa digunakan untuk kepentingan rakyat gitu kan. Nah itu salah satu kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah sosbud dan kemanusiaan juga sama ya. Biasanya kan banyak sekali tuh kerjasama yang dilakukan oleh di bidang sosial dan budaya, pertukaran budaya, perlindungan migran, bantuan kemanusiaan itu merupakan apa ya bentuk-bentuk ruang lingkup politik luar negeri dalam bidang sosial dan budaya. Kemudian isu-isu global kontemporer ini banyak sekali masalah pandemi COVID itu masuk isu-isu global kontemporer ya. Kemudian perubahan iklim ya kan kayak sekarang ya kan. Kemudian terorisme ya. Alhamdulillah Indonesia mungkin sudah tidak terdengar lagi ya isu-isu itu. Semoga kita doakan bersama lah Indonesia ini aman dari terorisme. Kemudian keamanan siber. Nah ini yang kemudian menjadi isu terkini ya keamanan siber ini karena memang data itu sering sekali ya kayak contohnya misalkan kalian sering misalkan ngeliat postingan atau dikabari lewat grup WA keluarga atau teman bahwa nomor si A, si B, si C itu dihack gitu. Nah ini kan salah satu isu-isu global kontemporer yang kemudian masuk ke dalam ranah kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah yang mengantisipasi scammer dari luar negeri gitu. Nah, ini merupakan salah satu isu-isu keamanan siber yang kemudian bisa dibahas ya dalam perkuliahan. Ada ketahanan energi ya, ketahanan pangan juga masuk ya. Karena sekarang kan apa isu food security sama ketahanan energi ini sangat krusial ya apalagi ini menjadi apa nawacitanya Presiden Prabowo gitu ya. Nah, makanya ini isu-isu global kontemporer ini apa ya menjadi apa ya banyak yang membahas karena memang sangat relevan dan relate dengan kondisi saat ini. Sederhananya politik luar negeri ini bukan hanya tentang hubungan politik antar negara ya jadi ruang lingkupnya tuh tentang bagaimana suatu negara memperjuangkan kepentingan di bidang-bidang lain gitu. Di bidang kemanusiaan, isu-isu global gitu. Jadi bukan hanya urusan state actor sama state actor, tapi juga non-state actor dengan actor, non-state actor dengan non-state actor juga seperti itu gitu ya. Jadi eh, politik luar negeri bukan hanya G to G, government to government, tapi juga G2P gitu ya atau government to people gitu. Nah ini yang kemudian menjadi highlight ya dari ruang lingkup politik luar negeri. Nah kalau kita masuk lagi tujuannya apa sih gitu politik luar negeri ini? Sini ada banyak sekali ya tujuan politik luar negeri. Ya, tadi seperti yang sudah saya singgung di awal ya. Sebetulnya politik luar negeri kalau secara sederhana kita gambarkan ya tujuannya tadi itu mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini secara luas kan banyak aspek ya. Yang pertama, misalkan melindungi kedaulatan ya kan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ya kan. Apalagi misalkan melindungi warga negara yang ada di luar negeri, menciptakan perdamaian ya kan, membangun pengaruh dan posisi negara di dunia internasional gitu kan. Nah, itu segala upaya yang kemudian dilakukan tujuannya satu tadi, mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Nah, mengapa negara kita ini, misalkan banyak kerjasamanya dengan negara-negara yang memang apa ya, mungkin antar negara itu pun mereka tidak saling sekutu gitu. Indonesia kerjasama dengan Amerika, Indonesia kerjasama dengan Cina, Indonesia kerjasama dengan banyak negara ya. Utama Cina dan Tiongkok dan Amerika misalkan. Tetapi di satu sisi Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Nah ini yang kemudian membuat Indonesia lebih fleksibel untuk melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Ya, tujuannya satu melindungi kepentingan nasional. Bayangkan kalau misalkan kita kerjasama sama Tiongkok, kemudian Tiongkok kolaps, misalkan contohnya saja ya. Nah kita tidak punya pegangan lain sehingga ya apabila Tiongkok kolaps ya karena kita kerjasamanya dengan Tiongkok ya kita ikut kolaps juga tuh dalam negeri. Nah, ini yang menjadi kemudian apa ya puzzle sendiri ya dan kemudian menjadi dorongan dari pemerintah kenapa melakukan manuver untuk berpolitik atau bekerja sama atau melakukan diplomasi dengan negara yang tidak satu negara saja gitu, tetapi banyak negara.
Nah, tadi untuk melindungi kepentingan nasional. Contoh minyaknya ya kayak minyak aja gitu. Kita kerjasama dengan beberapa negara Teluk, kemudian ada masalah di sana ya, Selat Hormuz ditutup. Tetapi kan bukan berarti Selat Hormuz ditutup, kemudian di dalam negeri stok BBM apa kemudian menjadi menyusut gitu kan. Nah, pemerintah putar otak bagaimana caranya supaya stok dalam negeri tetap aman kan. Nah, itulah untungnya mengapa pemerintah melakukan kerjasama dengan negara selain negara-negara Teluk yang memang penghasil minyak. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan kita juga bahwa politik luar negeri ini tujuannya sebetulnya sangat baik sekali, baik itu untuk negara sendiri maupun untuk masyarakat atau citizens yang ada di sebuah negara tersebut. Yang terakhir misalkan tentunya ya nilai-nilai politik luar negeri ini pun menjadi nilai jual ya sebetulnya untuk mempromosikan nilai identitas dan kepentingan nasional. Ya kalau kita memperkenalkan budaya itu ya Indonesia nih salah satu negara yang paling kaya dengan budaya baik itu bahasa, kultur ya dan seterusnya itu. Nah ini menjadi posisi tawar juga. Kenapa? Karena nanti ketika kita memperkenalkan identitas budaya, maka kita secara tidak langsung mempromosikan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita. Nah, setelah tidak langsung kita menarik investasi, menarik investor dan kemudian menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, ini kan salah satu kepentingan nasional. Nah, ya kan kalau misalkan banyak investor, kemudian banyak wisatawan yang masuk ke Indonesia, maka perekonomian akan semakin membaik, kemudian stabilitas nasional apa stabil, kemudian itu bisa menaikkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Salah satu dampak atau efeknya seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau kita garis bawahi lagi bahwa tujuan politik suatu negara itu tidak semuanya sama ya kayak Indonesia dengan negara lain misalkan gitu ya. Tapi secara umum sama ya. Bagaimana sebuah negara itu ingin menjaga keamanan dan kedaulatan serta kesejahteraan dari warga negaranya. Tetapi ya tadi ya prioritasnya kan beda-beda ya. Ada prioritasnya itu misalkan di energi, ada prioritasnya itu misalkan di perdagangan gitu ya. Sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, geografis, sejarah dan kepentingan masing-masing seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan semua bahwa semua negara memiliki tujuan politik luar negeri yang sama itu tidak bisa. Oke. Ya, kalau kita kasih contoh banyak. Indonesia misalkan dia lebih menekankan politik luar negeri bebas aktif ya kan. Dia ingin menjaga stabilitas kawasan. Jadi apa ya? Indonesia itu lebih kayak tidak memihak ke manapun, tetapi mereka masuk ke segala lini, ya itu tujuannya salah satu tadi menjaga stabilitas kawasan tadi gitu ya, khususnya di ASEAN gitu ya. Nah Singapura juga sama, Amerika Serikat misalkan sama, dia mempertahankan pengaruh global ya, pentingannya. Ini tujuan politik luar negerinya itu bagaimana dia tetap dianggap sebagai negara superpower gitu. Nah, kalau kalau Singapura misalkan dia menekankan keamanan, stabilitas wilayah karena wilayahnya kecil tadi. Jadi lebih penekanannya ke keamanan dan stabilitas ya. Kayak negara kecil kan rentan misalkan ya. Nah, makanya tujuan politik luar negeri ya untuk bagaimana mempertahankan wilayahnya yang kecil tersebut agar aman gitu. Ya kan? Nah, makanya Singapura sangat aktif sekali membangun hubungan keamanan dan ekonomi dengan berbagai negara. Jadi, mereka sadar negaranya kecil, tetapi mereka juga tidak kehilangan akal untuk melakukan kerjasama-kerjasama dengan negara-negara besar, kayak Amerika di bidang pertahanan, ya kan, Cina, Tiongkok dengan di bidang perdagangan seperti itu. Ya, supaya tadi gitu, supaya melindungi kepentingan nasional eh, Singapura tersebut gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, aktor-aktor dari politik luar negeri ini ada dua ya. Kalau kita breakdown menjadi secara garis besar ya, maksudnya ada dua. Yang pertama ada aktor negara atau istilahnya kita sebut dengan non-state actor. Nah, non-state actor ini maksudnya apa? Jadi, kalau kita jabarkan ya, aktor politik luar negeri ini kan itu termasuk pihak-pihak ya, pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan, mempengaruhi, dan melaksanakan kebijakan luar negeri suatu negara. Ya kan? Jadi eh, negara itu merupakan aktor utama karena pemerintah memiliki kewenangan ya untuk menentukan arah hubungan luar negeri. Di Indonesia misalkan apa? Presiden menentukan arah politik luar negeri. Sedangkan Menteri Luar Negeri itu menjalankan diplomasinya. Jadi arahnya itu tetap presiden, tapi yang menjalankan secara teknis dan praktisnya adalah Menteri Luar Negeri. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri ya. Nah, kementerian dan lembaga juga sama, bisa terlibat gitu. Nah, parlemen dapat melakukan pengawasan ya, dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu.
Nah, militer perannya apa? Dalam masalah pertahanan dan keamanan. Nah, sementara kayak kedutaan, konsulat gitu ya, tugasnya mewakili Indonesia misalkan, melindungi kepentingan Indonesia dan warga negara di luar negeri. Nah, makanya setiap negara tuh biasanya ada kedutaan atau konsulat jenderal gitu ya. Nah, tujuannya itu tadi gitu. Kalau misalkan ada WNI di sana, kalau ada terjadi apa-apa ya orang Indonesia pasti ngelapornya ke kedutaan atau ke konsulat, ya. Nah, selain aktor negara, nah tadi saya sudah spill di awal ya bahwa selain state actor juga ada non state actor. Nah, non state actor ini maksudnya apa? Nah, non state actor ya aktor non negara, jadi dia bukan pemerintah. Nah, jadi kalau bukan pemerintah, jadi siapa dong? Nah, ini organisasi-organisasi internasional, NGO, kelompok kepentingan, akademisi, dan tokoh yang berpengaruh di suatu negara itu bisa menjadi aktor non negara. Contohnya apa? Misalkan dalam isu perubahan iklim, ya kan? Jadi dalam isu perubahan iklim pemerintah ya tidak hanya bekerja sendiri, nah, pemerintah tidak hanya bersama dengan negara lain dan organisasi internasional seperti PBB, tapi juga melibatkan NGO, tapi juga melibatkan akademisi untuk kajiannya, juga melibatkan pemerintah juga melibatkan kelompok masyarakat untuk mendorong kebijakan lingkungan. Artinya apa? Ada kerjasama antara state actor dengan non state actor. Nah, non-state actor ini ya mereka tidak bisa seperti state actor, di mana kalau state actor tadi kan di awal saya jelaskan mereka memiliki kewenangan menentukan arah hubungan luar negeri, tetapi non-state actor bisa memberikan pengaruh politik luar negeri. Jadi dia tidak tidak memutuskan suatu kebijakan, tetapi dia bisa mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan politik luar negeri suatu negara. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau di Indonesia banyak lah NGO-NGO yang bisa bergerak di bidang manapun ya. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, ada yang bergerak di bidang apa kesehatan ya. Nah, tuh kalau kalian cari tuh banyak sekali. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan kemudian faktor eksternal. Saya bahas dulu yang faktor internal lah. Kalau kita bahas faktor internal, maka ini ada berbagai aspek yang kemudian mencakupi faktor internal itu ya, atau faktor domestik. Nah, bisa sistem politik, bisa kepemimpinan, kondisi ekonomi, opini publik. Ya, ini masuk semua ke dalam faktor internal sebuah politik luar negeri. Contohnya apa? Perubahan kepemimpinan di Indonesia itu dapat membawa perubahan dalam penekanan politik luar negeri. Nah, nih kalian bisa cerita sendiri ya maksudnya ya. Jadi kondisi ekonomi juga bisa dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri karena negara membutuhkan perdagangan kan. Negara membutuhkan apa? Investasi. Ya, dan tentunya negara juga membutuhkan kerjasama ekonomi dari negara lain. Nah, demikian pula opini masyarakat dapat mendorong pemerintah mengambil sikap tertentu terhadap suatu konflik internasional. Nah, ini sudah banyak ya. Jadi kalau kalian belajar advokasi sosial ya, maka eh, opini masyarakat yang berkembang, apalagi sekarang lewat medsos itu akan kemudian menjadi sebuah akumulasi eh, akumulasi opini yang kemudian bisa dihimpun oleh pemerintah kemudian untuk membuat sebuah kebijakan. Ya, misalkan contoh di Bangka Belitung gitu. Misalkan saya kasih contoh di Bangka Belitung ini banyak lahan bekas tambang yang kemudian terbengkalai yang itu dapat mempengaruhi banyak aspek ya, baik itu manusia maupun satwa atau hewan. Nah, kita suarakan, kemudian kita dorong pemerintah, kemudian ini akan menjadi kemudian sebuah apa ya pertimbangan yang kemudian bisa jadi mungkin di masa yang akan datang itu akan dibuat sebuah keputusan atau diambil sikap ya terhadap sebuah case yang ada di daerah. Itu juga bisa menjadi faktor internal dari politik luar negeri Indonesia. Misalkan apa? Contohnya di Bangka tadi, ya, misalkan pemerintah mendatangkan ahli bidang lingkungan, bagaimana misalkan untuk tanah bekas tambang itu bisa dimanfaatkan agar bermanfaat kembali ya, entah itu direklamasi, entah itu dibuat apa seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu referensi ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, maksudnya adalah faktor eksternal ini kan banyak aspek ya. Dia bisa meliputi sistem internasional, ancaman keamanan, ya, hubungan dengan negara lain. Ada juga konflik regional, ya kan.
Ya, konflik regional ini misalkan kayak apa? Konflik perbatasan ya, yang kayak kemarin itu misalkan Kamboja Thailand ya kan. Nah, ini panas di ASEAN, tapi Indonesia juga tetap ambil peran ya karena memang satu regional dengan Thailand dan Kamboja. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya faktor penentu juga politik luar negeri sebuah negara karena adanya faktor-faktor eksternal tadi. Ya, kemudian kalau kita contohkan yang lain misalkan apa? Persaingan antara Amerika dan Tiongkok ya kan. Nah, di kawasan Indo-Pasifik. Nah, ini juga dapat mempengaruhi kebijakan Indonesia. Kenapa? Ya Indonesia kerjasama dengan dua negara tersebut. Indonesia juga perlu menjaga hubungan dengan dua negara gitu ya. Kenapa? Ya memiliki kepentingan nasional masing-masing gitu. Ya. Contoh lainnya apalagi misalkan konflik di kawasan yang mendorong Indonesia meningkatkan kerjasama keamanan di diplomasi dengan negara-negara ASEAN. Nah, tadi itu yang tahun 2010-an itu ada konflik Laut Cina Selatan. Nah, itu kan ada beberapa negara yang kemudian bersengketa dengan Tiongkok yang di luar kawasan itu. Kawasan Indonesia ini kan disebut ASEAN gitu. Kalau Tiongkok kan Asia Timur. Jadi kebetulan nama lautnya Laut Cina Selatan. Kalau di Indonesia ya nyebutnya South China Laut Cina Selatan, South China Sea gitu ya. Nah, cuma kalau kalau di beberapa negara orang tidak menyebutnya Laut Cina Selatan gitu. Di Vietnam berbeda, di Kamboja berbeda ya kan. Nah, tetapi konfliknya adalah bagaimana kemudian sebuah negara itu bisa berdiplomasi dengan antar negara ASEAN sehingga konflik tidak meluas. Nah, itu kan sempat hangat sekali di tahun 2015 gitu ya terkait konflik Laut Cina Selatan. Akhirnya banyak negara yang kemudian memperbaharui armada militernya. Tujuannya salah satu itu mempertahankan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan. Nah, jaga-jaga kalau ada perang ya kan. Nah, kemudian mereka berlomba-lomba. Nah, beberapa negara ASEAN itu meningkatkan kemampuan persenjataannya atau proliferasi arms race-nya meningkat pada saat itu. Nah, ya itu tadi gitu. Kita tidak tahu bahwa suatu negara akan menyerang kita atau tidak ya karena tadi ya karena kepentingan nasional terancam sehingga negara akan bertindak sesuai dengan keputusan politik luar negeri masing-masing. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian pengertian diplomasi. Kita masuk ke diplomasinya ya. Tadi sudah politik luar negerinya, sekarang kita masuk ke pengertian diplomasi. Nah, ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa diplomasi itu suatu cara, ya namanya diplomasi ya, bernego intinya ya. Bagaimana suatu negara itu berhubungan dengan negara lain untuk nego dan kompromi. Tujuannya tadi untuk mencapai kepentingan nasional ya kan dan menjaga keseimbangan kekuasaan atau dalam hal itu disebut balance of power gitu. Nah, bagaimana misalkan kita mau kerjasama sama suatu negara nih yang secara teknologi bagus. Nah, Indonesia mau kerjasama tuh. Nah, tujuannya apa ya tadi mencapai kepentingan nasional supaya Indonesia juga secara teknologi bisa mengimbangi negara tersebut gitu. Nah, itu tadi yang disebut dengan balance of power. Walaupun memang kerjasama kita itu lebih banyaknya ke bandwagoning ya yang kemarin sudah saya jelaskan di kelas di pertemuan awal ya bandwagoning, hedging sama balance of power gitu. Nah, kalau kita lihat lagi fungsi diplomasi apa? Ya hampir mirip dengan yang tadi saya jelaskan di politik luar negeri ya. Jadi fungsi diplomasi itu ada banyak ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu ya memang tujuannya yang pertama ya pasti untuk representasi, negosiasi, komunikasi, membangun kerjasama ya. Kemudian penyelesaian konflik secara damai. Itu tujuan dari diplomasi. Ya, kalau kita lihat, saya jelaskan satu persatu deh, misalkan representasi. Ya, tentu apa ya, diplomasi ini kan mewakili kepentingan negara ya di negara lain. Nah, itu yang disebut dengan representasi. Nah, kalau negosiasi apa? Ya melakukan perundingan untuk capai kesepakatan. Itu berunding kemudian capai kesepakatan. Kadang-kadang negosiasi ini apakah selalu berhasil? Tidak juga. Kadang-kadang negosiasi juga buntu gitu ya. Tergantung negosiatornya atau win-win solutionnya dapat apa enggak. Yang ketiga komunikasi yang menyampaikan posisi dan kepentingan negara kepada pihak lain. Yang keempat, melindungi kepentingan negara juga sama. Misalnya warga Indonesia mengalami masalah di luar negeri. Nah, ini perlu diadakannya diplomasi. Nah, ini banyak sekali diplomasinya ya. Nah, kalau saya jabarkan nanti ada beberapa. Misalkan apa? Tadi sudah saya jelaskan ada diplomasi bilateral antara dua negara, ada diplomasi multilateral itu lebih dari dua negara. Ya, ada banyak negara. Contohnya misalkan apa? Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN dan PBB. Bahasa apa? Isu perdamaian, kemudian bahas isu keamanan internasional, itu juga masuk ke dalam diplomasi multilateral. Ada juga diplomasi publik. Nah, diplomasi publik ini maksudnya apa? Atau public diplomacy.
Ya, tujuannya apa? Diplomasi yang ditujukan kepada masyarakat negara lain. Jadi bukan ke negara ya, tapi ke masyarakatnya, non-state actornya. Tujuannya apa? Membangun citra, memberikan pemahaman dan dukungan terhadap suatu negara. Contohnya apa? Indonesia memperkenalkan budaya, kuliner, pariwisata ke negara lain, ke masyarakat luar negeri. Nah, ini yang disebut dengan public diplomasi. Kemudian ada lagi economics diplomasi. Ya, kalau diplomasi ekonomi ya, bagaimana suatu negara itu bernego untuk mencapai kepentingan ekonomi. Ya, contohnya apa? Investasi, ya kan? Kemudian perdagangan, gitu ya. Nah, diplomasi pertahanan ya tadi sama kalau dengan diplomasi ekonomi untuk kepentingan ekonomi, ini untuk kepentingan keamanan dan pertahanan. Diplomasi yang dilakukan apa? Latihan gabungan gitu ya. Kemudian latihan militer ya bersama negara ASEAN atau negara non ASEAN gitu. Itu salah satu bentuk diplomasi pertahanan. Kan kita sering ya mengundang militer AS ya untuk ke Indonesia melakukan latihan militer bersama gitu ya. Diplomasi budaya juga sama ya kan. Misalkan Indonesia memperkenalkan batik, memperkenalkan tari tradisional ya. Diplomasi digital. Nah, ini diplomasi digital ini diplomasi yang baru karena di era digital saat ini ya baru mengemuka sebetulnya. Ya, ini diplomasi memanfaatkan media sosial, internet, ya. Tujuannya apa? Ya tadi, ya kan, untuk menyampaikan posisi Indonesia terhadap isu internasional. Menyampaikannya lewat mana? Lewat media sosial. Kalau kalian lihat ya, hampir seluruh kementerian, OPD, ya, provinsi itu memiliki akun media sosial. Itu bentuk diplomasi digital dari pemerintah Indonesia, ya. Tujuan satu tadi untuk menyampaikan kebijakan dan kepentingan negara. Jadi jangan heran nanti kalau kita lihat di kepala daerah atau pimpinan presiden, kalau kalian lihat di YouTube ada sekretariat negara, ada YouTubernya presiden itu mereka tujuannya satu itu diplomasi digital yang dilakukan gitu. Ya kemudian ada diplomasi kemanusiaan ya sama ya. Ya diplomasi kemanusiaan ini tujuannya membantu masyarakat yang terkena konflik, bencana dan seterusnya ya. Nah ini di Indonesia kan banyak tuh terdapat konflik ya kan dan dibantu oleh negara lain gitu ya. Dan sebaliknya juga Indonesia juga membantu negara-negara yang terkena konflik, kemudian bencana alam dan krisis kemanusiaan. Oke. Nah, itu ya beberapa dari jenis-jenis diplomasi. Nah, hubungan politik luar negeri dengan diplomasi, apa sih hubungannya? Nah, itu. Jadi kalau kita lihat ya, politik luar negeri itu lebih merucut pada pertanyaan what and why. Artinya apa? Politik luar negeri itu menjelaskan apa yang ingin dicapai suatu negara atau what. Jadi suatu negara ingin mencapai apa? What, gitu. Dan mengapa negara memiliki tujuan dan kepentingan tersebut gitu. Why? Jadi politik luar negeri itu dia ingin menjelaskan dua itu ya, what and why. Jadi apa sih yang ingin dicapai oleh suatu negara dan mengapa mereka ingin mencapai tujuan tersebut gitu. Sedangkan diplomasi dia lebih ke prakteknya. Jadi setelah politiknya selesai, maka yang jalan kemudian secara teknis praktis adalah diplomasi how. Kemudian kalau sudah ditetapkan kepentingannya A, jadi diplomat-diplomat itu kemudian akan melakukan bagaimana caranya supaya mencapai tujuan politik tadi gitu. Banyak cara, bisa dengan komunikasi, bisa dengan kerjasama, bisa dengan negosiasi, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh misalkan Indonesia ingin meningkatkan kerjasama dengan Jepang, kerjasama bidang ekonomi. Politik luar negeri Indonesia, eh, jadi wordnya apa? Wordnya adalah Indonesia ingin meningkatkan kerjasama ekonomi kan? Nah, alasannya untuk meningkatkan apa? Perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi itu why-nya. Nah, how-nya apa? How-nya adalah Indonesia melakukan apa? Perundingan. Jadi cara untuk mencapai what and why tadi adalah dengan cara how, yaitu apa? Melakukan perundingan, kunjungan resmi. Ya, tahu sendiri kan, presiden kita sering kunjungan resmi, kemudian pertemuan bilateral. Nah, itulah kemudian diplomasi. Jadi kalau masih dia sampai tahap what and why, maka itu masih dalam tahap politik atau kebijakannya. Tapi kalau sudah diplomasi, maka sudah dalam tahap implementasi. Kunjungan dari negara sana ke sini, sini ke sana, kemudian dilakukannya perundingan, ya kan, untuk mencapai kesepakatan tertentu dan untuk kepentingan nasional kedua belah negara atau lebih gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi highlights ya. Jadi politik luar negeri itu menentukan tujuan dan alasan, sedangkan diplomasi itu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau hanya politik saja, politik luar negeri saja, tapi tidak diimbangi dengan diplomasi, maka sebuah
kebijakan atau sebuah kepentingan nasional yang diajukan ke negara tujuan untuk dilakukan perundingan tanpa diplomasi itu maka terhambat seperti itu. Maka dua aspek ini saling berhubungan. Politik luar negeri dan diplomasi harus saling eh, eh, berdampingan seperti itu ya. Jadi ketika sudah dirumuskan maka harus diimplementasikan dalam bentuk diplomasi tadi. Jadi secara kesimpulan bisa saya simpulkan bahwa politik luar negeri ini merupakan kebijakan dan tindakan yang dilakukan sebuah negara dalam berhubungan dengan lingkungan internasional. Ya. Tujuannya tadi mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Ya, banyak sekali kan ruang lingkupnya kan ada ekonomi, budaya, sosial ya dan lain dan isu-isu global kontemporer. Nah, tapi dalam pasalnya politik luar negeri ini melibatkan banyak aktor ya. Ada aktor apa tadi? Aktor negara dan aktor non negara. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa aktor non-negara ini juga turut mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh aktor negara tadi ya. Jadi kalau pemerintah ini mendengar NGO-NGO yang ada di dalam negeri, kemudian apa tokoh-tokoh yang memang berpengaruh atau akademisi yang kemudian memberikan sumbangsi untuk kebijakan luar negeri Indonesia, maka ya, pemerintah kalau mendengarkan ya, maka akan membuat sebuah keputusan yang komprehensif sesuai dengan arahan atau sesuai dengan masukan dari non-state actor. Tetapi kalau pemerintahnya tidak mendengarkan non-state actors itu, akademisi, masyarakat, NGO, LSM gitu ya maksudnya ya, kemudian kelompok kepentingan, maka yang terjadi adalah pemerintah hanya jalan sendiri tanpa melibatkan non-state actor tadi gitu. Nah, masuk diplomasi ya tadi. Diplomasi kalau kita kaitkan yang tadi sudah saya jelaskan, intinya adalah instrumen utama dalam menjalankan politik luar negeri. Maka tanpa diplomasi, sebuah politik luar negeri, kebijakan luar negeri tidak akan berjalan dengan semestinya, gitu ya. Intinya, politik luar negeri menentukan apa yang ingin dicapai dan mengapa, sedangkan diplomasi menjelaskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin itu nanti ulasan yang sudah saya sampaikan, mungkin kalian bisa rangkum sendiri. Nah, nanti saya akan buatkan satu pertanyaan pemantik ya terkait materi hari ini. Silakan nanti kalian jawab di kolom komentar. Dan saya berharap kalian tidak menggunakan AI untuk menjawab. Silakan tuangkan aja pendapat kalian. Kemudian nanti saya akan lihat. Nah, itu akan menjadi absensi. Jadi kalau tidak menjawab, maka absensinya tidak saya hadirkan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan di luar. Jadi video ini sebagai pengganti pertemuan kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.